Oke, langsung saja. Apa itu sistem bahan bakar injeksi? Ya, banyak orang yang menyebut sekarang lebih baik motor injeksi daripada motor karbu. Ya, motor injeksi dari namanya sudah kelihatan injeksi. Sebenarnya itu bukan komponen. Injeksi itu kata kerja, ya injeksi. Cara penyemprotan bahan bakarnya itu dibedakan antara motor karburator dan injeksi. Jelas motor karburator cara mengkabutkannya menyuplai bahan bakarnya dengan mengabutkan bahan bakar melalui karburator. Sedangkan motor injeksi cara mengabutkannya melalui menginjeksikan dengan komponen yang disebut dengan injektor. Ya, motor injeksi kita banyak sekali hal-hal yang sangat kita salahkan dalam memahami istilah-istilah pada motor injeksi. Wah, injeksinya yang rusak. Nah, padahal injeksi itu adalah kata kerja. Injeksinya yang rusak. Nah, padahal di dalam motor injeksi itu enggak ada komponen injeksi, itu enggak ada. Komponen untuk menginjeksikan bahan bakar yaitu dengan injektor. Saya ulangi lagi, untuk menginjeksikan bahan bakar itu komponennya disebut dengan injektor. Ya, seperti itu ya. Nah, jadi motor injeksi itu hanya istilah atau sebutan orang awam atau seperti orang seperti kita ini lebih mudah disebut dengan motor injeksi. Ya, kayak motor Honda ini kalau kita singkat PGM-FI yaitu Programmed Full Injection. Kalau kita nyebutkan terlalu panjang seperti itu kan kita terlalu susah. Nah, makanya kita sebut dengan motor PGM-FI itu, atau untuk Yamaha itu bisa YMZ-FI, kalau Honda itu PGM-FI. Nah, itu disebut dengan motor injeksi, lebih mudah. Nah, untuk motor injeksi apa sih keunggulannya? Kok lebih irit daripada dengan motor karburator? Ya, yang jelas untuk teknologi karburator sekarang ini produksinya sudah dikurangi. Ya, kenapa? Karena banyak regulasi dari pemerintah di seluruh dunia untuk memproduksi mesin dengan bahan bakar karburator ini masih menghasilkan tingkat polusi atau gas buang dengan kadar NOx, CO, dan HC yang sangat tinggi, dan itu mempengaruhi jelas daripada gas-gas pembuangan yang membahayakan pernafasan dan kesehatan manusia. Ya, dengan permasalahan seperti itu, makanya seluruh produsen sepeda motor berbondong-bondong di teknologi sistem injeksi. Seperti Honda contohnya, ini motor pertama kali Honda dulu memproduksi yaitu pada motor Supra X PGM-FI. Nah, ya, sekarang sudah banyak sekali produksi motor Honda yang menggunakan motor injeksi. Nah, untuk motor injeksi tersebut ya, motor injeksi Honda semuanya tidak hanya Honda saja. Sebuah motor injeksi itu cara kerjanya secara elektronik semua, ya, dikontrol oleh satu komponen, dikontrol dengan nama itu ECM atau Engine Control Module. Nah, ini ECM Engine Motor Module. Ya, ini komponen dari ECM, letaknya di bawah bagasi atau jok motor. Setiap sepeda motor mempunyai ECM yang berbeda-beda dan mempunyai kode ECM juga yang berbeda-beda seperti ini ya. Ada kode di bawah ini ada. Ini menunjukkan kode ECM untuk masing-masing motor berbeda. Nah, ECM ini adalah otaknya dari sistem injeksi sepeda motor, di mana nantinya semua sistem seperti sistem bahan bakar, sistem pengapian itu dikontrol oleh komponen yang disebut dengan ECM, termasuk dengan sistem pengisian seperti itu.
Ada juga motor-motor yang bagus itu sistem kelistrikan bodi atau penerangannya dikontrol langsung oleh ECM. Untuk motor Beat ini sistem penerangan belum dikontrol dengan ECM ini, seperti itu. Nah, ini adalah komponen utama dari sistem injeksi. Tanpa adanya ECM, ya, sistem bahan bakar tidak akan berfungsi secara maksimal. Nah, untuk sistem injeksi itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yaitu sistem induksi udaranya atau pemasukan udaranya. Pemasukan udaranya itu berasal dari air filter, kemudian masuk ke throttle body dari air filter ini, filter udara masuk ke throttle body, baru masuk ke intake manifold dan masuk ke ruang pembakaran melalui katup masuk, yaitu sistem induksi udara atau motor injeksi, seperti itu. Kemudian sistem induksi udara atau pada filter ini juga difungsikan untuk menyaring uap mesin, ya, atau blow by gas yang berasal dari kepala silinder. Ini selangnya nih. Ini serangnya menuju ke filter, disaring lagi udara yang dihasilkan oleh panas mesin, disaring lagi ke filter udara dan dibakar kembali ke ruang pembakaran. Supaya apa? Nah, supaya itu tadi regulasi pemerintah untuk mengurangi tingkat polusi asap sepeda motor ataupun kendaraan, ya. Nah, itu sistem yang pertama yang dimiliki oleh sistem injeksi atau sistem induksi udara. Kemudian yang kedua, sistem bahan bakarnya. Sistem bahan bakarnya itu terdiri dari komponen, saya tunjukkan ya. Nih, yang berasal di sini tangki bahan bakar. Nah, tentunya kalian tahu fungsinya yaitu menyimpan bahan bakar. Di sini menyimpan bahan bakar. Tangki bahan bakar ini di sini dilengkapi dengan pompa bahan bakar, kemudian ada pengatur tekanan bahan bakar, ya. Dalam istilah tekniknya pompa bahan bakar disebut dengan fuel pump. Kemudian ada pengatur tekanan bahan bakar disebut dengan pressure regulator. Nah, ini bahan bakar ini nantinya akan dihisap oleh pompa, kemudian ditekan disalurkan melalui fuse hose atau selang bahan bakar menuju ke injektor nih. Nah, injektor. Nah, bahan bakar yang disalurkan ke injektor ini sudah dalam keadaan kondisi yang bertekanan. Nah, dan komponen selanjutnya yaitu injektor, yaitu fungsinya untuk mengkabutkan bahan bakar dalam bentuk kabut yang sangat tipis sekali, ya, tipis sekali. Nih, kemudian, ya, setelah dikabutkan maka bahan bakar ini akan disalurkan masuk ke ruang bakaran, ya. Selanjutnya komponen bahan bakar selanjutnya yaitu throttle body di sini yang mengatur pembukaan katup gas dan mengatur jumlah udara. Nah, ada katup gas di sini, ada throttle body ini mengatur jumlah udara di sini yang akan dicampurkan oleh bahan bakar yang tadinya disemprotkan oleh injektor. Nah, semua diatur sama satu sistem, seperti itu. Nah, itu adalah komponen-komponen dari sistem bahan bakar. Dan satu lagi saya lupa, di dalam tangki ini di fuel pump di bawahnya ada yang namanya komponen yang disebut dengan fuel filter. Fungsinya menyaring bahan bakar dari kotoran-kotoran agar tidak masuk ke dalam injektor. Nah, itu bagian kedua dari sistem injeksi. Nah, yang bagian ketiga yaitu dengan sistem kontrol elektroniknya, yaitu ECM. Nah, di sini kontrol elektronis ini untuk mengontrol semua sistem dari bahan bakar, pengapian, dan pengisian.
Nah, yang kita bahas di sini yaitu sistem bahan bakar injeksi. Nah, ini untuk mengontrol sistem bahan bakar yang dibutuhkan sesuai dengan mesin di sini. Kebutuhan mesin ya jelas ditentukan oleh beberapa faktor. Faktor-faktor mesin contohnya panas mesin, jumlah gas yang udara yang masuk, terus bukaan katup gas di sini. Ini bukan faktor-faktor yang mempengaruhi injektor untuk mengabutkan bahan bakar ya. Faktor-faktor itu dideteksi dirubah menjadi sebuah data oleh komponen yang disebut dengan sensor. Nah, sistem elektronik itu mempunyai komponen yaitu yang disebut dengan aktuator dan sensor. Nah, seperti itu. Komponen sistem kontrol elektronik yang pertama yaitu ECM, sudah jelas fungsinya untuk mengontrol dan mengolah data. Kemudian komponen yang tidak langsung, ini bagian atas throttle body ini fungsinya untuk mengatur masuknya udara ketika posisi sepeda motor dalam putaran idle, atau dengan disebut komponen ini dengan IACV, Intake Air Control Valve, atau di motor Yamaha disebut dengan ISC atau Idle Solenoid Valve atau ISCV. Nah, ini fungsinya sama, cuman berbeda komponen Honda dan Yamaha. Kemudian di bawahnya ini di sini terdapat komponen yang berfungsi untuk mendeteksi bukaan katup gas. Ini disebut dengan komponen TPS atau Throttle Position Sensor. Nah, fungsinya untuk mendeteksi derajat sudut bukaan katup gas. Ya, seperti itu. Kemudian Kemudian ada dua komponen di sebelah ini, saya jelaskan ya. Yang satu ini disebut dengan IACV, yaitu komponen aktuator di sini. Aktuator. Kenapa aktuator? Karena komponen yang diperintahkan oleh ECM. Untuk apa? Untuk membuka dan menutup, ya, karena ada katup udara ketika mesin stasioner yaitu ini diperintah oleh CM di sini. Untuk di bawahnya ini disebut dengan sensor. Sensor ini fungsinya mendeteksi data, bukan diperintah oleh CM. TPS ini mendeteksi data ya, berapa derajat pembukaan katup. Nah, data itu kemudian dikirimkan ke ECM sini. Fungsinya untuk apa? Nah, data ini diolah, fungsinya untuk memerintahkan injektor ya mengkabutkan bahan bakar sesuai data dari pembukaan katup gas. Injektor itu tidak sembarangan mengkabutkan bahan bakar karena ada data yang sudah diolah dari ECM yang berasal dari TPS. Nah, seperti itu. Injektor ini berarti termasuk komponen aktuator karena injektor diperintah oleh ECM. Nah, aktuator ini adalah yang diperintah, contohnya IACV atau ISC dan injektor. Begitu pula fuel pump. Nah, fuel pump ini juga termasuk komponen aktuator karena komponen ini diperintah untuk memompa bahan bakar oleh ECM. Nah, sedangkan sensor untuk mendeteksi data. Nah, selain sensor TPS, di bawah sini, ini ada komponen yang disebut dengan sensor EOT. Sini ya, nih. Sensor EOT atau engine oil temperature. Fungsi dari sensor ini, soketnya ini, sensornya ada di dalam di sini ya. Sini sensornya di dalam ini. Itu fungsinya untuk mendeteksi temperatur oli mesin atau temperatur suhu mesin ya, melalui panas atau suhu oli yang disirkulasikan.
Nah, jadi mesin panas seberapa itu disensor oleh komponen yang namanya EOT. Nah, itu ya. Nah, nanti datanya dikirimkan ke ECM untuk proses informasi. ECM memerintahkan injektor seperti itu ya. Kemudian ada sensor yang lain di sini di magnet nih, tapi mohon maaf agak gelap ya. Mohon maaf ini tidak, yang penting kita tahu letaknya saja, yaitu sensor posisi knock, sensor posisi crank as, atau disebut dengan crankshaft position atau disingkat dengan CKP di sini. Fungsinya mendeteksi sudut crank as ya, sudut crankshaft di sini, dimana crankshaft itu nantinya dia berputar, sudutnya dideteksi oleh sensor CKP tersebut. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah mendeteksi yang pertama sudut pengapian di sini. Kemudian juga mendeteksi sudut penginjeksian. Kemudian dimana bahan bakar disemprotkan, timingnya berdasarkan sensor dari CKP. Ya. Untuk kabel-kabelnya ini ya. Untuk kabel-kabelnya di sini CKP ini. Ya. Nah, itu sensor-sensor yang ada di motor Beat PCM FI. Nah, kurang lebihnya seperti itu ya. Nah, itulah komponen-komponen sistem injeksi bahan bakar. Kenapa bahan bakar injeksi lebih irit ya? Karena injektor itu sangat kecil sekali ya. Lubang yang dimiliki injektor itu sangat kecil sekali. Nah, ya sekian dulu ya, terima kasih.